Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Jum pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan sholawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Selina Siregar NIM 2200537, dan rekan saya Rafika Firnanda 2200531, dan Widya Febriani dengan NIM 2200542. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian konformitas dalam pendidikan dan pembelajaran serta klasifikasi konformitas. Yang akan sebelumnya pembaca pertama yaitu kepada Widya Febriani. Kepada Widya Febriani kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian konformitas. Konformitas merupakan bentuk penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat atau kelompok karena dia terdorong untuk mengikuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang sudah ada. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiarto dalam Sarlito 2009, mengemukakan konformitas merupakan hasil interaksi sosial dalam proses sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan perilaku kesepakatan. Konformitas sebagai bentuk aturan bersama penyesuaian-penyesuaian perilaku yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menyangkut perilaku kepatuhan. Selanjutnya, Sarwono 2005. Konformitas adalah perilaku sama dengan orang lain yang didorong oleh keinginan sendiri. Yang ketiga, menurut Baron 2005. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Selanjutnya, menurut Rahmat 1996. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Selanjutnya, menurut Oser 1985, konformitas adalah bila seorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut. Selanjutnya, menurut Emiers 2012, konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai akibat dari tekanan kelompok. Yang terakhir, menurut Kulsum dan Zauhar 2014, konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada dan yang berlaku dalam sebuah komunitas tempat individu hidup bersosialisasi. Selanjutnya, konformitas dalam pendidikan dan pembelajaran merujuk pada kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri atau mengikuti norma, aturan, atau ekspektasi yang ada dalam lingkungan pendidikan mereka. Konformitas dalam pendidikan dapat terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama, konformitas dalam perilaku kelas. Siswa mungkin cenderung mengikuti perilaku dan ekspektasi yang ditetapkan oleh guru dan teman sekelas, bahkan jika itu bukan apa yang sebenarnya mereka pilih atau yakini. Yang kedua, konformitas dalam norma akademik. Siswa yang dapat merasa tekanan untuk mengikuti norma akademik tertentu, seperti mendapat nilai yang tinggi, meski itu mungkin tidak sesuai dengan minat atau kemampuan mereka. Yang ketiga, konformitas sosial. Siswa mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial tertentu dalam lingkungan pendidikan mereka, terlepas dari nilai atau keyakinan pribadi mereka. Selanjutnya, klasifikasi konformitas menurut Herbert Kellman. Membagi konformitas menjadi 3 macam. Yang pertama, identifikasi adalah
saat seorang meniru tokoh yang diidolakan. Contohnya, seorang anak laki-laki berperilaku seperti ayahnya karena ayah di sini selalu diidolakan oleh anak-anak dalam keluarga. Dan masih banyak lagi contoh perilaku terhadap orang yang didolakan. Yang kedua, internalisasi adalah seseorang yang menyesuaikan diri dengan orang lain dengan menerima nilai-nilai atau norma-norma yang dianut oleh orang lain tersebut. Bahkan nilai-nilai atau norma-norma yang diterima dan dijadikan bagian dari kehidupan seseorang, dan inilah yang dinamakan dengan internalized, di mana nilai dan norma sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, compliance. Pada perilaku ini, seseorang mengikuti perilaku kelompok mereka, ia berpendapat berbeda dengan kelompoknya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya Febriani. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rafika Firnanda. Kepada Rafika Firnanda kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi konformitas menurut Prayitno pada tahun 2008. Yang mana terdapat 3 klasifikasi konformitas. Yang pertama yaitu konformitas membabi buta. Konformitas yang membabi buta ini merupakan konformitas yang pertama, yang mana bersifat vulgar, tradisional, dan primitif. Konformitas pada tipe ini bersikap masa bodoh atau tidak peduli terhadap apa yang diikutinya, atau tidak memikirkan dampak dari sesuatu yang diikutinya tersebut. Konformitas tingkat pertama ini biasanya disertai dengan rasa takut akan sanksi yang diberikan terhadap mereka yang tidak berkonformitas. Pada sisi lain, mereka yang berkonformitas primitif banyak diantaranya mengharapkan imbalan atas kepatuhan tersebut. Rasa takut dan harapan akan imbalan merupakan dua sisi yang sepertinya berjauhan. Akan tetapi, sebenarnya saling bersangkutan dalam konformitas tradisional tersebut. Seperti pendidik memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi, mengancam, dan menghukum peserta didik apabila melanggar aturan atau tidak mengikuti kehendak guru. Yang kedua, memberikan imbalan atau hadiah semata-mata untuk membina kepatuhan peserta didik. Dan yang ketiga, situasi pendidikan yang tercipta adalah situasi otoriter yang membentuk manusia dengan pribadi pasrah, patuh, penurut, dan takluk pada penguasa atau pendidik tersebut. Yang kedua yaitu konformitas identifikasi. Konformitas identifikasi ini lebih maju dibandingkan dengan tipe konformitas membabi buta, yang mana konformitas ini tidak dihantui lagi oleh rasa takut karena ancaman saksi seperti konformitas membabi buta. Konformitas identifikasi tidak didasarkan atas adanya kekuasaan, dan kekuasaan itu pun diganti dengan karisma dari seorang pemimpin. Karisma didasari oleh sikap saling mempercayai, mengakui, dan menerima secara sukarela dan tanpa adanya imbalan atas posisi konformitas tersebut. Contohnya seperti pendidik yang karismatik memungkinkan terciptanya suasana pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Mereka senang merasa diterima dan diayomi dengan hubungan keduanya dapat lebih dekat. Yang kedua, pendidik karismatik menanamkan kebenaran, ilmu, dan pengetahuan, serta lain sebagainya kepada peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, situasi pendidikan yang tercipta membina peserta didik ke arah gangguan erat pendidik yang bisa menghambat kemandirian peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu konformitas internalisasi. Sebelum seseorang mengambil posisi konformitas atau non-konformitas, sebenarnya ia memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan segala aspek yang dapat mengarahkan kepada posisi konformitas atau non-konformitas. Ia dapat menggunakan pengetahuan, wawasan, dan pengalamannya dalam mengkaji aspek-aspek tersebut. Di dalam tipe internalisasi ini, konformitas membabi buta tidak ada lagi. Konformitas internalisasi ini lebih menggunakan pikiran, perasaan, pengalaman, hati nurani untuk menekankan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah laku, juga dalam berpikir dan berpendapat. Konformitas internalisasi dianggap sebagai tingkat yang paling tinggi dalam hubungan yang bersifat saling mempengaruhi karena di dalamnya terdiri dari aspek-aspek kemandirian manusia yang paling dalam.
Contohnya seperti pendidik bersifat humanis demokratik menekankan konformitas internalisasi bagi peserta didiknya. Dan yang kedua, pendidik mendorong berkembangnya kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Situasi pendidikan mendorong dan menyerahkan kesempatan pengembangan kemandirian peserta didik kepada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu menurut Mears pada tahun 2012, konformitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu konformitas pemenuhan atau compliance. Compliance diartikan sebagai perilaku konformitas, di mana individu berperilaku sesuai dengan tekanan kelompok, walaupun secara pribadi ia tidak setuju dengan perilaku tersebut. Konformitas ini dilakukan agar individu diterima dalam kelompok untuk menghindari penolakan. Compliance adalah jenis konformitas yang bersifat taat, di mana individu mengikuti perilaku kelompok meski ia tidak menyetujuinya. Jenis konformitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, rasa takut terhadap penyimpangan. Rasa takut dianggap sebagai orang yang menyimpang merupakan alasan utama terjadinya konformitas compliance. Yang kedua yaitu kekompakan kelompok. Semakin kuat ketertarikan individu terhadap kelompok, maka semakin kuat juga konformitas yang terjadi. Ketika anggota-anggota kelompok bekerja untuk satu tujuan yang sama, mereka akan cenderung untuk berkonformitas dibandingkan mereka yang tidak berada dalam satu kesatuan. Yang ketiga, kesepakatan kelompok. Anggota kelompok yang diharapkan pada keputusan kelompok yang sudah bulat akan merasa dapat tekanan yang kuat untuk dapat menyesuaikan pendapat atau perilakunya. Dan yang kedua yaitu penerimaan atau acceptance, di mana perilaku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok. Pada bentuk ini, konformitas terjadi karena kelompok menyediakan informasi penting yang tidak dimiliki oleh individu. Konformitas pemenuhan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kepercayaan terhadap kelompok. Masalah utamanya apakah individu mempercayai informasi yang dimiliki kelompok ataupun tidak. Dan yang kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri. Konformitas akan menurun jika individu mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap penilaian perilakunya sendiri. Yang terakhir yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi konformitas. Menurut Mears, pada tahun 2012, konformitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, budaya. Dari beberapa hasil penelitian yang sudah ditemukan bahwa individu yang tinggi di sebuah negara dengan budaya kolektivitas memiliki tingkat individualitas yang rendah dan cenderung hidup berkelompok serta berorientasi pada nilai kelompok. Yang kedua yaitu pengaruh dari orang-orang yang disukai. Orang-orang yang disukai akan memberikan pengaruh lebih besar. Perkataan serta perilaku mereka cenderung akan diikuti oleh orang lain yang menyukai dan dekat dengan mereka. Dan selanjutnya itu kekompakan kelompok. Kelompok sering disebut sebagai kohesivitas, yang mana semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompoknya. Yang keempat, ukuran kelompok atau tekanan sosial. Konformitas akan meningkatkan sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta. Walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang kita inginkan. Dan yang terakhir, norma sosial deskriptif dan norma sosial injunktif. Norma deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma ini akan mempengaruhi tingkah laku kita dengan cara memberitahu kita mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau bersifat adaptif dari situasi tersebut. Sementara itu, norma injunktif akan mempengaruhi kita dalam menetapkan apa yang harusnya dilakukan dan tingkah laku apa yang diterima dan tidak diterima pada situasi tertentu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rapika Firnanda. Jadi dapat disimpulkan bahwa konformitas dalam konteks pendidikan dan pembelajaran merujuk pada kecenderungan individu untuk mengikuti norma, aturan, atau harapan sosial yang ada di dalam lingkungan pendidikan mereka. Dalam konformitas ini terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Herbert Hellman, menurut Prayitno 2008, dan menurut Mears.
yaitu 2012. Yang selanjutnya yaitu terdapat juga faktor yang mempengaruhi konformitas yang dikemukakan oleh Myers 2012, yaitu budaya, pengaruh dari orang-orang yang disukai, kekompakan kelompok, ukuran kelompok atau tekanan sosial, norma sosial deskriptif dan norma sosial injunktif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know